Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel Pak Guru Mai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama, sifat wajib, yaitu sifat yang pasti ada pada diri Rasul dan tidak bisa disebut seorang Rasul jika ia tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib yang pertama bagi seorang Rasul adalah siddiq, yaitu Rasul yang selalu benar, dan tidak mungkin seorang Rasul itu tidak mengatakan hal-hal yang benar. Seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini. Diabadikan pada Quran surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Yang kedua dari sifat wajib bagi diri seorang Rasul adalah amanah, yaitu Rasul yang selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai dengan 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Kemudian yang ketiga dari sifat wajib bagi diri Rasul itu adalah tabligh, yaitu sifat yang selalu harus dilakukan oleh seorang Rasul, yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu ini diartikan sebagai kewajiban seorang Rasul itu wajib hukumnya untuk menyampaikan apa-apa yang diterima olehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang terakhir dari sifat wajib bagi Rasul adalah fatanah. Fatanah di sini diartikan sebagai sebuah kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Rasul. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekkah, setiap kelompok memaksakan kehendak
untuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam di atas Ka'bah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah ini. Karena itu fatanah bagi seorang Rasul merupakan sifat wajib bagi dirinya. Karena kalau Nabi itu bodoh, jahil, maka tidak dikatakan seorang Nabi. Kemudian sifat mustahil bagi seorang Rasul, yaitu sifat yang impossible bagi seorang Rasul. Sifat ini tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Sifat mustahil yang pertama bagi seorang Rasul adalah al-kidzib, yaitu mustahil seorang Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Hal ini dijelaskan di dalam Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 2 sampai dengan 4. Kemudian yang kedua adalah sifat al-khiyanah, yaitu sifat mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan. Hal ini terdapat di dalam Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 106. Kemudian yang ketiga, sifat al-kitman, yaitu mustahil seorang Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Di dalam Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Kemudian yang keempat dari sifat mustahil bagi Rasul adalah al-baladah, yaitu mustahil seorang Rasul itu bodoh atau jahil. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis, yaitu ummi, tetapi ia tetap pandai. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Yang ketiga adalah sifat jaiz bagi seorang Rasul. Sifat jaiz adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, yakni Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan
Akan tetapi sifat jais Rasul dengan sifat jais Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, yang artinya seorang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Selain dari sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas, ada juga sifat Rasul yang tidak terdapat selain pada diri Rasul, yaitu yang pertama ismatur Rasul, yaitu orang yang maksum. Rasul itu maksum, yaitu terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, yaitu orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan bertakwa sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuh-musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.